Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kolonialisasi dari negara Portugis. Saya Al-Fatih Hafiani selaku moderator. Saya Sintia Sabila Putri sebagai narasumber 1. Saya Naura Melani sebagai narasumber 2. Saya Tia Surakiba sebagai menjawab pertanyaan ke-1. Saya Fitri Mulia sebagai menjawab pertanyaan kedua. Saya Nurana Sari sebagai kesimpulan. Untuk materi akan saya serahkan kepada narasumber 1 dan 2. Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Diego untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia. Mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diminta mendirikan benteng dan memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis yang terkenal adalah Franciscus Saverius. Di era kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, keberhasilan Spanyol menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis yakni Manuel penasaran. Sang raja memisahkan Vasco da Gama untuk berlayar dan menemukan daerah yang kaya akan rempah-rempah. Nilai Sensau dalam buku The Voyage of Vasco da Gama 1967 mengungkapkan perjalanan Vasco da Gama dimulai melalui rute Tanjung Harapan, Afrika. Mereka selanjutnya mengembangkan layar menuju lautan Hindia. Tahun 1498, Vasco da Gama beserta awak kapalnya tiba di Goa, pantai sebelah barat Hindia. Di negeri ini, Portugis membangun kantor dagang beserta benteng. Vasco da Gama diberikan hak kuasa atas daerah Goa oleh Raja Portugis. Rombongan Portugis berikutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan upaya dari Vasco da Gama. Pelayaran Alfonso de Albuquerque akhirnya sampai di Malacca, kawasan barat Nusantara. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput buah pala atau jenis kulit. Dalam rangka usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, Portugis dan Raja Sunda, Sanghyang Prabu Surawisesa, melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun. Pada tahun 1526, armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco de Sá dihantam topan. Beberapa dari mereka yang sempat selamat kemudian mendarat di Sunda Kelapa yang dibunuh oleh pasukan Cirebon. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya akan serahkan kepada penjawab 1 dan 2. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kita lanjut aja. Dan untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Nurdana Sari.
Dengan demikian, apabila dirinci, riwayat masuknya bangsa Portugis ke Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memperoleh perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini biasa terangkum dalam slogan mencari kekayaan, glory mencari kejayaan dan kekuasaan, dan gospel menyebarkan agama. 2. Proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia diawali dengan ekspedisi Columbus yang menemukan ujung harapan Afrika Selatan. Dilanjutkan ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang mencapai India. Diteruskan dengan ekspedisi Alfonso Albuquerque yang menghasilkan menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Abreu yang dapat mencapai wilayah sumber rempah-rempah yakni Maluku pada tahun 1512. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang materi kolonialisasi dari negara Portugis. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam